Daru, tapi Bang Daru lagi jadi pelayan dulu di dalam ya. Dari kurung buka, oh ya mana kurung buka? Kurung buka ya. Dan jangan lupa juga youtuber juga silakan ya, kita ucapkan terima kasih. Ya, yang sudah dimonet ataupun yang belum silakan berjuang mencapai 4.000 jam ya. Dalam konteks literasi digital. Baik. Saya diberi tugas 1 minggu yang lalu, buku ini diberikan di rumah saya oleh seorang Rudi Rustiadi tentang harmoni literasi. Dan saya sekolah alhamdulillah sudah membaca khatam semua buku-buku ini ya. Bahkan catatan-catatannya juga sudah saya siapkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Karena jangan sampai dikasih bukunya tapi tidak dibaca satupun ya. Ibu bapak yang saya hormati, bahwa tulisan kawan-kawan ini kalau dilihat dari segi kualitas, tidak dikatakan ini tulisan yang sangat bagus dan juga tidak disebutkan sebagai tulisan yang buruk sebenarnya. Karena apa? Rata-rata yang ditulis oleh kawan-kawan dalam buku Harmoni Literasi itu adalah mengingatkan saya ketika 10 tahun ke belakang. Persis tulisannya. Jadi saya melihat dalam tulisan-tulisan ini tidak ada sesuatu yang bisa, kalau dalam istilah dunia tinju itu tidak ada yang mengkaokan tulisan itu. Sementara tulisan-tulisan yang gagah dan bernas itu adalah tulisan itu mengkaokan orang, mengkaokan persoalan. Ini semuanya rata-rata tulisan itu seperti hanya kita sedang menonton sinetron saja. Jadi kita membesut sebuah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kegiatan-kegiatan itu setiap orang yang berjalan dalam dunia literasi mengalami hal yang sama. Artinya bahwa 10 tahun ke belakang saya membaca tulisan ini sama seperti apa yang saya alami. Misalkan maaf, saya nonton teater karena dunia literasi belum begitu gaung pada waktu itu. Nonton teater misalkan, maaf teater Mas Fred, saya bagaimana menjelaskan tentang kondisi penontonnya, bagaimana isi pertunjukannya. Ini adalah awal-awal sebuah penulisan. Tetapi saudara-saudara, ada di mana suatu saat nanti kalau kita ini kuat, dunia tulisan kita ini kuat, kita tidak lagi bicara tentang memotret suatu keadaan, tetapi kita itu terjun bebas dalam sebuah pergulatan dunia menulis. Efeknya apa? Ingat, Pak Firman sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia, tulisan-tulisannya garang saudara-saudara. Kalau Anda ini pengen cepat dikenal oleh publik, garanglah tulisan Anda. Tidak perlu mencakar tulisan Anda itu, cakar-cakar itu ya. Pak Firman itu garang tulisannya. Masih ingat saya betul, profesor dan plagiator. Wow, itu garang tulisan itu. Saya yang dicakar pada akhirnya di Untirta pada waktu itu ya, karena dianggap anak buahnya Pak Firman Penayaksa. Saya sudah laporkan ke orangnya itu, Kang, gara-gara tulisan Kakang profesor dan plagiator, saya dihajar habis-habisan. Karena saya menggantikan Kakang ngajar di Untirta. Dihajar gimana? Kasih tahu itu sama Pak Firman ya. Itu pokoknya kejadian pada waktu itu. Yang kedua kawan-kawan, tulisan itu harus gagah, harus berani. Di tulisan ini cengeng semuanya. Cengeng semuanya. Jujur saya katakan cengeng. Harusnya gagah berani tulisan itu. Kayak kita maju di medan perang. Harus begitu. Di sini ada juga ini ya, tulisan-tulisan yang lain, tetapi juga tidak menafikan ada tulisan-tulisan yang di sini tuh ada gagasan-gagasan. Misalkan perlunya pertukaran sebuah buku mirip seperti ojek online. Dan ini harus digagas Forum TBM kerjasama dengan Perpusda misalkan. Ini juga bagus. Lalu di sini tulisan-tulisan yang lain itu sudah saatnya para pegiat literasi tidak lagi menjadi konsumen baca, tetapi produsen baca. Betul kawan-kawan. Muter-muter keliling Banten saudara-saudara, gawa-gawa buku, ayo diunjal pakai motor becak literasi dan sebagainya. Heh, sirane nulis ora. Nah ini betul, ini tulisan ini punya siapa ini ya? Yang konsumen ini ya, coba saya baca. Di sini punya Ivan Rizky Mubarok ini ya. Kalau kita mau mengajak orang membaca, mengajak orang menulis, minimal kitanya sendiri ini harus menulis. Saya tidak bisa mengajak guru-guru, saya tidak bisa mengajak itu para peserta-peserta itu kalau saya sendiri tidak
mengalami, tidak menciptakan buku-buku terbaru. Maka kemudian kita bisa dengan gagah di hadapan para peserta itu mengatakan bahwa saya sudah menulis 46 buku. Bapak menderita di sekolah selama hampir 40 tahun, siji gak ada tulisan aneh. Nah, ini penting. Nah, nanti kawan-kawan, berangkat dari harmoni literasi ini, mulailah segala sesuatu itu diabadikan. Ya, diabadikan. Apakah ketika kehujanan, kalau kita tidak mampu menulis bentuk artikel atau esai, ciptakanlah sebuah puisi. Di hujan kota itu, aku menulis bersama buku-buku, dan kutuliskan air mata yang kelabu, bahwa kau sudah tak ada lagi yang membaca. Duka batinku bergemuruh bagai halilintar di langit kelam itu. Dasar dong, saudara-saudara. Harus begitu, ya. Mulai berangkat, tentu saja saya juga tidak menafikan di sini ada yang juara tingkat nasional, ada Rudi Rustiadi misalkan, ya. Tidak menafikan juga. Tentu ACTM juga banyak novel-novel dia yang cukup bestseller gitu ya. Tetapi kawan-kawan, jangan kemudian ketika kita menuliskan gagasan-gagasan di sini jangan terlampau cengeng begitu, ya. Tapi harus fight begitu ya. Karena kalau kita menonton UFC misalkan ya, kita ini akan jadi legenda kalau kita bisa mengalahkan seorang legenda. Nah itu prinsip dunia pertarungan, dunia perbukuan, dunia penulisan itu begitu, Ibu dan Bapak, ya. Di sini melihat saya banyak sekali gagasan-gagasan juga yang muncul, tetapi lebih kepada kelemahan-kelemahan ya, kepada ada misalkan datang ke rumah dunia, lalu itu ya kelabuan, di sana tidak ada pengunjung, jadinya lemes, pindah lagi ke Cilegon, nggak ada pengunjung pembacanya, jadinya jangan, saudara-saudara. Saudara-saudara, yang namanya pahlawan itu dibentuk dari berbagai tempaan dan ujian. Dan kita dalam posisi ini harus bangga, karena adik-adik ini, para kawan-kawan semua ini adalah penjaga peradaban. Anda mengantarkan buku ke penghujung Lebak sana, ke Bayah sana, dalam rangka Anda itu sedang menjaga peradaban. Kenapa kita disebut sebagai menjaga peradaban? Karena buku itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, mengantarkan ilmu pengetahuan, hujan panas, motor mogok, Vespa, porot, pegat, rem dan sebagainya. Itu dalam rangka menjaga peradaban, saudara-saudara. Maka daripada itu sesungguhnya ketika kita bergelut dalam dunia literasi, dunia kerelawanan, kita itu sebenarnya sedang menciptakan peradaban baru kepada kita. Cuma memang, ya tepuk tangan dulu yang meriah, kasihan bapaknya sendirian masalahnya ya. Ya. Kita ini adalah pahlawan peradaban. Tapi kawan-kawan, di sini ada tulisan daripada yang baca puisi tadi, pseudo literasi. Di sini dijelaskan bahwa bagaimana seorang penggerak literasi, tapi ketika ditanya tentang buku dia tidak paham, isi buku tidak paham ya. Ketika terjadi gelaran buku misalnya, tiba-tiba dianya sibuk ngurusin HP, tidak bagaimana buku bisa disampaikan kepada khalayak atau barangkali orang-orang yang datang untuk membaca buku. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi. Dunia semacam ini tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, Kang Andri, di guru juga pada baik. Nah ini kawan-kawan, ini tantangan kita di masa yang akan datang, bahwa kalau kemudian kita hari ini bergerak, bahwa kita hari ini melakukan sebuah inovasi dalam konteks bagaimana harmoni literasi ini tetap terjaga, ya kita semuanya harus turun tangan, begitu ya. Selanjutnya kawan-kawan, dari buku-buku ini saya ingin sekali bahwa dari awal harmoni literasi, karena begini, di buku ini semua rata-rata membahas pengertian daripada literasi, dan hampir di setiap judul pembahasan tentang pengertian literasi. Oke. Lalu membahas bagaimana Indonesia posisi di terbawah daripada konteks dunia membaca. Kawan-kawan, saya ingin menyampaikan begini. Mulai dari harmoni literasi, kawan-kawan, nanti harus masuk ke wilayah-wilayah kebudayaan tulisan kita itu. Untuk sebagai awalan, ya, dunia menulis ini nggak apa-apa. Karena ini mengingatkan saya juga pada posisi ketika saya 10 tahun di belakang lagi belajar menulis, sama seperti ini. Tapi nanti kawan-kawan harus mampu, karena begini, tulisan yang bagus itu adalah yang berefek bukan hanya kepada pembaca, bukan hanya pada penulis, tapi berefek kepada masyarakat banyak. Dan tantangan untuk bagaimana tulisan itu berefek kepada masyarakat, tantangannya berat. Pak Rahmat mengalami itu, saya mengalami itu, saudara-saudara. Kalau saya dikepung itu, saya pernah dikepung oleh satu institusi karena tulisan saya begitu ganas,
Karena bagi saya kalau tulisan itu hanya sekedar menceritakan sesuatu saja, itu kurang berefek, saudara-saudara. Mohon maaf, saya dari kampung di Waringin Kurung, siapa orang kenal saya. Tetapi dengan tulisan-tulisan itu kemudian yang gila-gilaan menulis, saya itu kemudian dicari-cari oleh lembaga tertentu dan pengen tahu mana ini orangnya. Sampai kemudian jatuhlah saya jadi seorang ghostwriter. Dan saya jadi ghostwriter pada akhirnya, Ibu dan Bapak. Ini bongkar-bongkaran saja di sini ya. Karena pada waktu itu saya, mungkin kawan-kawan masih ingat lah, kasus Ahmadiyah, Cikesik. Ahmadiyah Cikesik, saya nulis tentang itu. Saya nulis bagaimana Osama bin Laden dihajar oleh Barack Obama. Saya nulis itu. Karena saya pengen diketahui oleh institusi sebelah sana. Lalu bagaimana ujian nasional saya diperlakukan kurang mantap di dunia pendidikan. Saya ajar tentang, nulis tentang dunia pendidikan. Judulnya itu adalah ujian nasional melawan ujian mental. Itu juga nggak digubris. Hajar pakai cerpen sama saya di Radar Banten. Judulnya Guru Yusuf. Baru kemudian digubris saya. Dipanggil kemudian saya diadili. Sampai pada titik itu, saudara-saudara. Boleh tepuk tangan, karena yang merah sendirian tepuk tangannya. Ya. Nah, kawan-kawan yang ada di Harmoni Literasi ini, anggaplah sebuah awal menulis sesuatu yang sederhana ini, tetapi ke depan pelan-pelan kita harus menulis yang lebih luas lagi. Persoalan kita sekarang ini banyak, saudara-saudara. Banyak sekali persoalan. Tetapi kita dihadang oleh undang-undang ITE. Nah, ini yang jadinya mati lagi kan. Kita dihadapkan dengan undang-undang ITE. Nah, ini juga bagaimana caranya. Maka kalau kemudian ketika berita itu dibungkam, maka sastra harus berbicara. Wah, Pak Rahmat berarti kudu nulisnya cerpen. Iya, gegati puisi, Bu. Artikel sulit, esai sulit, ajar pakai cerpen sama puisi atau novel. Kira-kira begitu, saudara-saudara ya. Pemain-pemain literasi harus pandai memainkan kata-kata. Tidak boleh terjerumus ke dalam satu pertarungan. Masih banyak pertarungan-pertarungan yang lain yang harus kita hadapi. Maka daripada itu, kawan-kawan, di dalam konteks kita yang bergerak di dunia literasi ini, harapannya bahwa menulis ini bisa meningkatkan derajat pribadi penulisnya dan juga bisa meningkatkan derajat harkat masyarakat banyak, Pak. Karena bagaimanapun juga orang demo dengan dunia menulis itu lebih kekal sebagai seorang penulis ketika menjadi seorang pendemo. Menjadi seorang pendemo, dia pada waktu itu dia akan dikenal, ya, pendemo. Tapi satu tulisan seseorang yang brilian, yang dimuat di berbagai media massa, itu akan lebih dikenang dan akan lebih banyak dibaca oleh khalayak ramai. Maka kalau kemudian pada akhirnya Harmoni Literasi ini jatuh pada awal sebagai tulisan yang diawali dan diinisiasi sebagai bentuk latihan, ke depan harus menjadi sebuah kebutuhan. Tulisan itu ke depan harus menjadi sebuah kebutuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, tetap tulisan harus menjadi kebutuhan seperti halnya kebutuhan makan dan minum. Kalau tidak, saudara-saudara, siapa lagi yang akan menceritakan perjuangan dunia literasi kalau kita hanya untuk bisa mengantarkan bacaan? Tetapi kita penting yang bergerak di dunia literasi ini selain sebagai agen membawa buku-buku, tetapi juga agen sebagai bentuk penyampaian informasi. Jangan lagi nunggu orang mau memberitakan kita, tidak. Tetapi kita menjadi agen dalam dunia perubahan, agen dalam dunia menulis. Kalau kita sudah masuk ke ranah itu, apapun yang terjadi di lapangan kita bisa memberitakan dan kita bisa menuliskan. Ini tidak boleh terjadi, misalkan dalam konteks dunia literasi, kawan-kawan yang bergerak dalam dunia menulis ini sama seperti halnya di tahun 10 tahun ke belakang ketika saya bergerak di dunia teater. Ketika kita misalkan mau bikin press release, mau pertunjukan teater, kita butuh wartawan, ngundang wartawan. Nah, sekarang hal demikian itu seharusnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena apa? Karena di setiap individu kita, semua yang dipegang adalah buku, semua yang dipegang adalah bacaan, dan semua yang dipegang adalah gagasan. Maka semua itu harus bisa kita sampaikan dan kita tuliskan agar kemudian orang tidak lagi mencari-cari informasi yang itu dituliskan oleh wartawan. Dan itu harus dituliskan oleh kita sendiri. Tentu dimulai dari kegiatan-kegiatan penulisan semacam ini. Nah, barangkali ini juga yang harus menjadi catatan kita semua, bahwa berbicara 6 dasar literasi harus difokuskan juga kepada bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain.
agar kemudian kegiatan literasi itu tidak mati hanya pada posisi misalkan karena tidak ada pendanaan dan lain-lain. Saya kira dengan berjejaring, kemudian juga dengan menulis hal semacam ini, lalu kemudian mengetuk pintu-pintu orang yang membaca, mudah-mudahan juga bisa membantu apa yang kawan-kawan risaukan pada kesempatan siang hari ini dan juga apa yang ada dalam buku Harmoni Literasi ini. Karena semuanya mentok, pertama tidak ada pendanaan, kesulitan akses, sepinya para pengunjung, dan pada akhirnya juga mati segan, hidup tak mau. Di sini juga banyak cerita-cerita semacam itu. Maka daripada itu kawan-kawan, ada Pak Jazuli juga di sini, mudah-mudahan juga kalau sudah membaca bagaimana catatan 15 penulis di buku Harmoni Literasi ini, mudah-mudahan juga ada solusi-solusi yang bisa ditawarkan sehingga kemudian kegiatan literasi di Banten ini tetap bisa berjalan dengan baik. Kawan-kawan, tantangan kita hari ini bukan hanya sekedar mampu menulis. Menulis belum beres, menulis belum jadi. Tantangan orang-orang di bawah kita adalah tantangan dunia revolusi industri 4.0 HP itu sendiri. Pandemi corona menggusur seluruh akhlak moral anak bangsa. Tidak hanya persoalan-persoalan orang tua yang tidak sekolah, persoalan yang guru termasuk orang tuanya duta baca juga mengalami banyak persoalan. Satu sisi kita pasang IndiHome biar ngajak internetnya lancar, Zoom meetingnya lancar, ya, lancar semuanya, anaknya juga lancar main HP-nya, ya. Nah ini juga kita berhadapan dengan satu persoalan. Dilarang nangis, nggak dilarang HP-nya dibanting. Nah ini juga persoalan, ya. Mudah-mudahan dengan konteks gerakan-gerakan literasi yang dikawal oleh Kang Andri, yang Kang Andi juga Kang Acun ini senantiasa mendekatkan kepada buku lalu melupakan HP dengan main game dan sebagainya itu. Karena saya berbicara, kemarin saya ngisi materi di Dinas Perpustakaan Kabupaten Serang. Guru-guru PAUD SD SMP dilatih menulis buku bercerita, dilatih menulis mendongeng. Apa cerita mereka, Kang? Dengan pandemi ini anak-anak kalau sekolah itu harus direstart lagi otaknya. Kok direstart lagi? Rusak Pak nyanyian-nyanyian kita itu katanya. Rusak Bu, pindah nyanyiannya yang ada di itu, yang ada di HP katanya. Nyanyian kitanya rusak itu katanya, harus direstart lagi otaknya. Nah ini juga bagian daripada bahwa kita itu sebenarnya tanggung jawabnya masih banyak dan luas Ibu. Guru harus merestart otak, orang tua rebutan HP di rumah. Dan yang terakhir bagi para pegiat literasi, bagaimana buku dihadapkan, lalu kemudian bacaan-bacaan yang dikedepankan. Tidak lagi kemudian main game dan juga persoalan-persoalan yang lain. Dan hari ini kita memasuki itu, ya. Revolusi industri yang kita gaungkan ini ternyata dampaknya berbahaya bagi anak-anak yang ada di wilayah level SMP, SD dan juga PAUD. Bahkan anak 1 tahun 6 bulan pun kalau tidak dikasih HP dia nangis. Nah, ini kita sama-sama ikhtiari bersama. Mudah-mudahan forum taman bacaan, kemudian Harmoni Literasi ini kita tunggu buku-buku berikutnya, Kang. Tentu buku-buku yang sangat brilian ya. Anggap ini sebagai sesuatu permulaan untuk menulis. Yang brilian itu apa Pak Rahmat? Yang brilian itu adalah yang selalu memberikan solusi. Karena banyak begini kawan-kawan, orang menulis kritik saja kerjanya di pemerintah. Nanti pemerintahnya mabok dikritik Mbak Emma. Ini banyak. Tulisan-tulisan itu kritik aja terhadap kinerja pemerintah. Tetapi tulisan yang bagus adalah tulisan yang memberikan solusi. Jadi ketika kita pandai mengkritik, kita juga harus bisa memberikan solusi. Apa hasil daripada solusi yang dimaksud? Ketika betul-betul tulisan itu bisa diamini oleh pemangku kebijakan, kan kita bisa panjang umurnya. Apa panjang umurnya? Kita bisa diundang, bisa ngisi materi, lalu kemudian juga kita bisa ditarik menjadi pembicara. Itu tulisan-tulisan yang bagus. Kritik terus juga tidak bagus, tapi memberikan solusi. Maka dalam konteks Harmoni Literasi, jangan hanya mengkritik, jangan hanya keluh kesah, tapi perbanyak solusi-solusi yang bisa ditawarkan, sehingga kemudian orang membaca akan mencoba solusi yang ditawarkan dalam sebuah tulisan itu. Itu kira-kira, ya.